kembali lagi di podcast Ruang dan Waktu bersama host hari ini, saya Rahel Afril Kay dan Saya Alexander Winata. juga kita kedatangan bintang tamu yang keren-keren. Nah, sebelum kita mau tanya-tanya banyak ini, kita mau perkenalan dulu sama kakak-kakak ini. Siapa sih nama-nama mereka dan mereka dari mana aja, mereka kelas berapa? Oke kak, bisa perkenalan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Maksitya Dimala. Saya asalnya asli dari Bali, yang lagi merantau nih ke kota Kalimantan. Wow. Bali girl. Dan saya sekarang lagi duduk di bangku kelas 12. Dan halo semuanya, perkenalkan saya Chelsea Deucia. Saya asli Malinau, Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau. Dan sekarang saya itu kelas 12. Oke nih kakak-kakak. Ini kakak-kakak ini keren sekali. Ada Kak Chelsea dan Kak Tia ya. Ini nama panggilannya. Oke. Sekarang kami mau banyak tanya nih sama Kak Chelsea sama Kak Tia. Nah, dengar-dengar nih kakak-kakak nih salah satu dari pendiri podcast di SMA Negeri 8, betul? Benar sekali. Pertama di Malinau, betul? Betul. Nah, jadi kami mau tanya nih. Awal mula kepikiran bikin podcast sekolah tuh gimana sih? Kok bisa kepikiran gitu? Oke, jadi itu awal mulanya kami tuh lagi nih ngobrol-ngobrol kayak kita ini, lagi ngobrol bincang-bincang biasa. Terus kebetulan kami ini lagi ada di dalam satu organisasi yang sama, yaitu OSIS. Terus pada saat itu Chelsea tiba-tiba nyeletuk nih, bilang kayak, ya aku kepikiran nih kalau misalnya di dalam kami punya seksi bidang ini mau dibuatin podcast. Tapi aku nggak yakin bakal diizinkan sama pihak sekolah dan pembina kita. Oke. Benar. Kita juga mikir kan kayak gimana dari pihak lain-lain, apakah mereka setuju dengan ide kita. Iya. Tapi dengan segala keberanian diri dan kepercayaan diri kita, jadi kita mikir gimana kalau misalkan kita usulkan ini ke bagian bimbingan konseling, khususnya ke Pak Mardi dan Ibu Linda. Dan juga setelah berbincang-bincang, ternyata kita dapat jalan tengah yang sangat terang nih, kita didukung banget sama guru bimbingan dan konseling. Nah, kebetulan kami ini sebenarnya bertiga. Ada teman kami lagi satu, Litat Kerin, ya. Dia mungkin lagi berhalangan hadir karena sedang sakit. Jadi kemarin juga dia yang bantu menyarankan untuk ayo kita ke BK aja, gimana kalau kita sarankan, minta saran nih sama Ibu Linda dan Pak Mardi. Oh iya. Jadi kepikiran bikin podcast tuh dari ngobrol-ngobrol santai aja nih, tiba-tiba kepikiran kayaknya bikin podcast deh kayak gitu. Iya, bener banget. Mungkin dari masalah-masalah dari organisasi OSIS. Nah, iya. Makanya dapat ide seperti itu, betul? Dan Betul sekali. FYI-nya itu waktu kita kepikiran buat podcast itu pas lagi ada masalah kecil. Dan kita juga pengen kayak kita nih siswa-siswa biasa pengen didengar. Tapi kita nggak mau suara kita tuh jadi yang suara biasa aja, yang jadi bisa dibilang gosip gitu ya. Kita nggak mau. Jadi kita pengen suara kita ini bisa jadi sesuatu yang bisa dikenang gitu nah. Menarik. Oke, lanjut nih. Siapa yang pertama ngelempar ide sampai akhirnya ini podcast jalan beneran? Aku ambil aja kali ya. Itu kita kepikirannya tuh sebenarnya bareng-bareng kita semuanya. Cuman dilabeli saya karena yang awal membincangkan sesuatu tentang podcast itu saya. Karena waktu kita ngobrol-ngobrol itu tuh nggak sengaja out of topic, sehingga kita itu bahas dari pembincangan kita itu masuk ke YouTube. Gak tau deh kenapa. Terus setelah itu kita ngobrol-ngobrol dan ngide gimana kalau misalkan kita buat podcast gitu. Jadi setelah kita ngobrol bareng dan ternyata teman-teman juga tertarik dengan tawaran yang lumayan ini, jadi kita kepikiran gitu deh. Dan akhirnya Bu Linda dan Pak Mardi itu berdiskusi nih, berbincang. Jadi kami juga ikut berbincang, membuat proposal supaya bisa ngomong langsung nih ke atasan kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah, Pak Fransiskus. Dan pada saat itu juga Pak Fransiskus langsung menyetujuinya. Keren. Oke, kita lanjut lagi nih. Pas rekaman episode pertama, itu deg-degan nggak? Dan
Atau mungkin ada cerita lucu nih saat rekaman waktu itu. Sebelum muncul episode ini, kita kan ada trial gitu ya tentang episode-episode yang lumayan kocak. Dan untuk perasaan, jujur kalau dari aku sih sebenarnya lebih ke excited kan, karena apa yang kita mau tuh, ide kita tuh ternyata bisa terrealisasikan gitu. Kalau Kia gimana? Ya sama sih kayak Chelsea, mungkin sama teman-teman yang lain juga pasti sama ya, excited banget. Tapi ya itu kita masih waktu itu terkendala beberapa hal seperti kamera, lighting, terus juga ruangan gitu. Terus kalau ditanya perasaan, ya gugup sih, apalagi itu adalah rekaman pertama ya. Ya, kalau misalnya ditanya kocaknya, Kocak banget. kita sampai ketawa-ketawa gitu kan. Itu kira-kira bisa take berapa kali? Satu itu. Oke, proses dari ide sampai akhirnya tayang di YouTube itu gimana? Ribet nggak? Itu lumayan ribet Lumayan. ya. Di editingnya, karena hari itu kita terkendala dengan beberapa prasarana gitu kan, sehingga editing itu kayak banyak kendala gitu, entah itu dari cahaya dan juga dari suara kita yang amburadul, karena kita manual juga pakai HP gitu rekamannya. Jadi pertama tuh benar-benar seperti perintis ya. Iya, Perintis. kami itu mandiri ya. Jadi kami harus mulai itu semua sendiri, berdiri sendiri, dan akhirnya hari ini juga kami membuatnya dengan prasarana yang luar biasa. lengkap. Iya. Menarik. Kita juga didukung berat nih sama kepala sekolah, karena beliau menyatakan bahwa dia sangat setuju dengan ide kita, sehingga dia punya antusias yang besar dan ingin membiayai segala fasilitas yang kita gunakan seperti mic sekarang dan lighting dan lain sebagainya itu dibantu sekolah gitu. Jadi ternyata kita nggak excited sendiri, kita juga didukung keras oleh sekolah gitu. Oke. Oh ya, mengingat 8 Talks jadi podcast sekolah pertama di Malinau, apakah ada tantangan yang dihadapi? Ya pasti tantangan pasti ada ya. Setiap manusia pasti ada juga tantangannya. Kalau untuk podcast ini tantangannya banyak. Kayak contohnya terkendala oleh prasarana yang ada, terus juga terkendala sama anggota nih. Kami terkendala sama anggota yang kayak ternyata yang gimana ya ngejelasinnya, Kurang persiapan. iya yang kurang persiapannya gitu. Ya, kita juga berkelahi dengan yang namanya perintis seperti yang Rahel katakan tadi kan. Karena kita mulainya dari nol, benar-benar dari nol, kita tuh bingung harus kemana, harus ngapain, dan juga kita jadi yang first kan, yang pertama. Jadi kita tuh pengen kasih yang terbaik gitu buat sekolah SMA 8, apalagi buat Malinau. Kita tuh pengen dilihat kalau misalnya anak Malinau ini juga kreatif. Jadi kita tuh punya satu pemikiran yang sama, tapi kita tuh juga punya satu penghalang, yaitu ya tadi prasarana dan juga relasi, karena kita takutnya ketika kita menyampaikan apa yang kita inginkan seperti yang sekarang kita sampaikan di podcast ini, ternyata itu nggak masuk di teman-teman yang menyaksikannya. Jadi itu yang menjadi tantangan dari kita. Dan juga pasti kalian berkelahi, bertarung hebat buat kasih bangkit semangat anggota-anggota. Itu pasti sih. Karena mereka melihat tantangan ada prasarana gitu, gimana kita mau podcast ini aja nggak ada gitu, pasti mereka juga agak patah semangat banget. Pada saat itu emang kayak anggota kami merasa kayak gimana ya, kita nggak bisa nih buat video kalau nggak ada prasarana. Tapi kami mencoba mendukung terus, kayak ayo kita coba dulu gimana kalau misalnya kita buat menggunakan seadanya dulu, misalnya HP sebagai mic, HP sebagai kameraman gitu. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya. Gimana sih respon teman-teman sekolah setelah video pertama diupload di YouTube? Jeng, itu tuh banyak sekali ya yang kita bisa lihat reaksi-reaksi teman-teman, apalagi yang kayak ada beberapa nih ya oknum yang tidak suka ketika kita menyampaikan apa aspirasi kita itu. Banyak yang bilang kayak, ih apaan nih video, kayak alay banget, cewek banget, tapi sebenarnya tuh usaha yang kita masukin ke situ, effortnya tuh gak kecil, besar banget. Tuh
Belum lagi tambah sama kritik dan saran nih oleh kakak-kakak alumni kita. Oh ya? Iya, kebetulan mereka ngeliat nih postingan di Instagramnya 8 Talks ya. Jadi mereka komen nih kayak, kenapa suaranya hancur begini sih? Gitu. Iya. Kenapa begini? Gitu. Tapi bersyukurnya karena kita punya kakak-kakak yang sangat peduli ya sama berjalannya podcast ini, jadi kita banyak belajar kayak mulai dari pembaikan dari editing dan juga lain sebagainya itu bisa benar-benar membantu sehingga kita banyak belajar dan terbitlah kita sekarang yang siap untuk tampil membicarakan apa yang pantas untuk SMA 8. Keren. Oke, tadi kan itu kan pendapat dari kakak kelas, adik kelas, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang pendapat dari guru-guru sendiri, responnya kayak mana? Kalau misalkan dari guru ya, yang paling kita dengar itu adalah lanjutkan, kembangkan. Karena di SMA 8 ini teman-teman harus tahu kalau di SMA 8 ini sangat mengemukakan yaitu keterampilan siswa. Mereka ingin bakat siswa itu dikeluarkan. Makanya kepala sekolah itu dukung sekali dengan adanya podcast. Jadi teman-teman bisa belajar untuk bagaimana cara speaking yang baik, bagaimana cara kita mengondisikan keadaan kita ketika kita sedang berada di depan kamera, dan itu sangat dibutuhkan untuk masa depan. Makanya guru-guru itu sangat mendukung dan katanya sih lanjutkan. Oke, setelah kita bahas tadi proses pembuatan podcast, gimana ide ini bisa terrealisasikan, sekarang ini part paling terakhir adalah pesan dari kakak Chelsea dan kakak Tia. Yang pertama, harapan-harapan kalian buat podcast ini ke depannya apa? Oke, mungkin harapannya semoga podcast ini berjalan dengan lancar sampai ke angkatan-angkatan selanjutnya. Mungkin sampai bisa ngundang-ngundang tamu-tamu yang spesial, yang besar, yang wah gitu. Terus kita juga berharap nanti untuk masa depan dan masa kini podcast kita ini bisa lebih baik lagi, berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti misalnya kita udah berjauh-jauhan nih untuk kuliah ke sana dan ke sini, kita bisa dengar ternyata SMA Negeri 8 itu mengeluarkan podcast yang bisa mengalahkan Open the Door. Amin ya. Amin. Keren. Dan juga ada pesan nggak sih buat adik-adik yang nanti narusin podcast ini? Mungkin dari saya kali ya, dari aku. Iya. Pesan yang bisa kami sampaikan itu hanya satu: bekerjalah dengan hati yang lapang. Kita tahu bahwa apa yang kita kejar sekarang ini, apa yang ada pada kita sekarang ini adalah usaha kita di masa depan. Kita ingin ketika kita berada di masa depan nanti, ketika kita udah masuk di jenjang yang lebih serius dalam kehidupan, kita tahu yang namanya jatuh bangun. Kita bakalan ngulang hidup ini dari nol sampai akhirnya nanti kita bisa datang ke destiny yang kita inginkan. Dan juga ketika kita ingin mengerjakan salah satu kewajiban kita itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira. Dengan hati yang gembira karena ya seperti lagu-lagu itu ya, Hati yang gembira. kita tahu kan ya adalah obat, ya benar. Jadi harapannya ke depan tuh kita bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga ketika nanti kita mengerjakan salah satu hal yang menurut kita bisa jadi hal-hal yang membantu ke depannya, mau sekecil apapun tanggung jawab itu lakukan dengan sungguh-sungguh, karena dari hal kecil itulah nanti muncul salah satu hal yang bisa membuat kamu kedepannya bisa improve diri lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena teman-teman harus tahu kegagalan itu atau kegagalan yang datang terus-menerus itu adalah salah satu hal yang bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu aja sih. Keren. Nah, jadi Kak Chelsea dan Kak Tia, kita ada pertanyaan dari teman-teman nih. Boleh ditanya teman-teman? Jadi menurut kakak di sini, seberapa penting sih siswa harus memiliki ruang berekspresi seperti podcast? Dari
kecapean. Siapa duluan nih? Dari Dari Chelsea dulu. dari aku kali ya. Seberapa penting banget loh suara kita tuh jadi salah satu pendukung bisa bagaimana caranya kita tuh bisa berkembang lagi. Karena kalau misalkan kita di mute, bagaimana cara kita memberitahukan ke teman atau ke guru gitu kalau kita tuh nggak nyaman. Iya. Kita tuh harus tahu kalau sekolah itu juga harus ada yang namanya nyaman loh ya. Karena kalau terpaksa itu juga kayak gimana gitu ngerjainnya. Dan Oke, iya betul yang Chelsea katakan itu benar banget. Itu tuh sangat penting karena kita juga perlu untuk ruang mengaspirasi mengeluarkan suara isi hati kami sebagai seorang siswa nih, kayak misalnya kami bingung nih sama pembelajaran tahun ini, kayak gimana sih konsep pembelajarannya, gimana sih konsep kurikulumnya. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi. Kakak di sini bisa nggak spill podcast favorit masing-masing dari kalian nih? Seru nih. Dari mulai aku aja kali ya. Jadi aku tuh punya 3 podcast yang menurutku ini nih kalau misalnya ada waktu senggang pasti aku nonton sampai habis. Yang pertama tuh Suara Berkelas. Jadi aku suka banget podcast Suara Berkelas. Aku banyak tahu materi-materi, ada hal-hal yang mungkin aku nggak tahu, tapi setelah aku nonton aku jadi tahu. Dan juga Suara Berkelas itu mereka menceritakan pengalaman pribadi mereka sampai di titik mereka jadi sukses, jadi terkenal, jadi hebat, dan itu aku suka banget. Itu yang buat aku berani bermimpi. Dan podcast yang kedua itu podcast Raditya Dika. Nah ini podcastnya lucu banget ya menurut aku, apalagi yang di episode Rahim Copot. Rahim Copot. Nah itu tuh benar-benar apa ya, lucu aja kayak gitu. Terus aku juga banyak tahu kata-kata itu dari podcast. Dan juga yang terakhir itu podcastnya Dokter Tirta. Dan di situ aku bisa tahu tentang kesehatan, belajar banyak sih dari podcast itu. So, siapa mau lanjutin? Dari siapa dulu lagi? Oke. Oke, boleh. Kalau aku ya, podcast favoritku itu ada Podhub. Aku suka nonton Podhub tuh karena itu kan isinya ngelawak ya. Jadi kadang kalau lagi mumet, lagi butuh hiburan nih, pasti nontonnya podcastnya Deddy Computer. bukannya mau jadi pelawak gitu ya? Boleh. Terus aku juga sama kayak Rahel suka Raditya Dika karena di situ ada beberapa yang masukin materi, juga ada yang ngelawak gitu. Nah, aku kali ya, aku cuma punya satu. Itu podcast luar namanya Hamberman Lab. Itu tuh isinya tentang kayak pembicaraan ilmu pengetahuan. Jadi didatengin tuh siswa-siswi atau alumni yang berprestasi dari Harvard dan kampus-kampus terkenal gitu. Jadi di situ diisi dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari dan akhirnya wawasan kita bertambah juga. Selain kita bisa belajar improve bahasa Inggris kita ya, itu juga bisa kita ambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan dari situ. Itu aja sih. Kayaknya aku mau nonton deh podcastnya. Boleh. Apa sih tadi Kayaknya namanya? seru ya. Hammerman Lab. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jika podcast ini terus berkembang, kira-kira ingin dibawa ke arah mana nih? Pertanyaannya ini ingat lagu mau dibawa ke Kayak mana? kayak ayah ini arahnya kemana ya? Ayah, ibu ini arahnya kemana? Oke. Arahnya kita tuh pengennya arahnya ke lebih serius lagi sih. Lebih tinggi lagi, Iya. pokoknya. Harus dapat spotlight yang layak gitu. Nah, Kak Chelsea dan Kak Tia, harapan-harapan kalian buat podcast ini ke depannya apa? Ya, jadi harapannya tuh supaya semuanya tetap berjalan dengan baik menuju yang lebih tinggi lagi daripada ini, kayak bisa ngundang tamu-tamu yang lebih wah. Benar. Lalu juga harapannya podcast ini bisa berkembang dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain supaya berani untuk menyuarakan pesan dan kesan dari hati mereka. Keren ya kakak, sangat mulia sekali harapannya. Dan juga ini ada pesan nggak buat adik-adik yang nanti nerusin podcast ini? Ada banyak. Dong. Pasti dong, boleh Apa dong tuh? dikasih tahu nih sama Ya. adik-adiknya. Pesannya semoga kalian bisa tetap semangat. Pasti sih harus tetap semangat
terus juga bawalah podcast ini menjadi podcast yang terkenal di Malinau nantinya. Terus juga kalau misalnya kalian ada problems atau apa, kalau kalian lagi ada masalah dan butuh bantuan dan saran, boleh nih telepon kami. Calling. Calling me. Lagi dan juga buat teman-teman pesannya mau tanggung jawab itu sekecil apapun, kalau dikasih ke kita kerjakanlah dengan hati yang bahagia, dengan hati yang sungguh-sungguh. Pokoknya berikan semua usaha yang terbaik agar nanti ketika hal kecil itu bisa berkembang lagi, siapa tahu nanti teman-teman bisa dikasih kepercayaan untuk pegang podcast ini untuk menjadi narasumber terbaik di sini, kan kita nggak tahu ya. Oke, yang terakhir, kalau boleh ngajak bintang tamu siapa aja nih, bebas. Mau ngajak siapa sih dari bintang tamu dari luar? Kita banyak banget ya impiannya, karena sebelum adanya podcast ini kita udah Kami udah ngayal bareng-bareng Iya. kayak gimana sih kalau kita ngundang bupati, presiden, artis. iya, kita sampai buat listnya. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga itu. Yang paling kita harapin sih itu kayak Pak Bupati, Bapak WMP Wemawa, dan Kak Halim. Iya, atau mungkin kalau misalnya belum terlalu tinggi ya mungkin alumni dari Nah. Semadal yang menginspirasi kita. Alumni Semadal tuh banyak banget loh yang bisa dijadikan panutan. Gitu, kayak kalau misalnya disebut-sebut nih ya, ada Kak Ines, Kak Faren, banyak lagi deh yang lain, cuma ingat dua itu aja. Oh ya. Jadi Kak Chelsea sama Kak Tia ini pengen banget ngajak bintang tamu yang menginspirasi banyak siswa biar mereka tahu bahwa kita tuh bisa menginspirasi orang lewat pengalaman kita. Seperti Iya, itu. benar. Dan kita tuh juga punya pikiran untuk undang-undang yang sangat wah-wah ini Iya. tuh karena kita pengen pengalaman mereka yang diambil Hmm. pelajarannya. Iya, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa belajar dari latar belakang bagaimana bisa mereka menjadi seseorang sekarang. So, Kak Tia, Kak Chelsea, sekarang kami mau tahu dari banyaknya pengalaman Kak Chelsea dan Kak Tia, apa sih yang harus kami pelajari dari pengalaman itu biar gak ngulang kesalahan yang sama, atau mau kasih tahu kita harus belajar dari mana dulu buat Ya, bisa terus awalnya berkembang. Jadi Aduh. melo Kayak kata-kata dong hari ini sebelum ini selesai Ada. gitu. dari dia atau dari aku? Dari Chelsea deh. Kayak dari aku ya. Untuk pertanyaan yang ini sedikit dibelokin ke arah pribadi gitu ya. Kalau untuk individu pribadi banyak sekali sih sesuatu yang harus dikoreksi dari kami, dari saya terutama ya, karena dibalik banyaknya ide yang ingin kita sampaikan tuh banyak juga kritik, banyak juga hal-hal yang harus diperbaiki. Dan itu untuk saya kritik itu adalah salah satu hal di mana ketika kita mendapatkan itu berarti kita harus berubah dalam hal kita harus memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang telah dikritik. Jadi kalau untuk ditanya bagaimana, sekarang itu masih dalam proses, karena jujur aja pribadinya ya, saya atau aku itu tuh masih banyak belajar bagaimana caranya nanti ke depan hal-hal atau kesalahan yang sama nggak terulang terus menerus, biar kita bisa belajar gitu. Nah, kita bisa belajar kalau misalkan pribadi individu kita itu bisa mendapatkan yang terbaik itu dari kesalahan. Teman-teman jangan takut salah ya. Di sini kita tuh kalau misalkan salah nggak apa-apa, tapi kita pergunakan salah ini menjadi salah satu faktor pendukung di mana kita tuh bisa bertumbuh, bisa belajar, dan bisa menjadikan itu pin di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan belajar dari kesalahan. Keren. Ya, Boleh minta ulang pertanyaannya nggak? Dari pengalaman pribadi Kak Tia, bisa kasih kami satu solusi pelajaran gitu buat kami nggak ngulang kesalahan yang sama seperti yang Kak Tia lakukan. Terus bagaimana caranya bisa berkembang lebih baik lagi sesuai apa ya? Sesuai kemampuan kami seperti itu. Oke, kalau dibilang untuk memperbaiki masalah yang ada, memang setiap orang itu punya masalah yang beda-beda kan.
Terus juga kita kalau pribadi, masalah pribadi itu kayak mungkin di dalam organisasi saya waktu itu sempat ada beberapa masalah. Terus juga kayak saya bingung nih harus gimana. Pastinya saya waktu itu minta saran dari orang tua, saya pokoknya nangis, cerita. Di situ saya ngedown banget waktu itu, kayak sudah pasrah nih, mau mundur aja dari sini, kayak udah lah mau ngelepas semuanya. Tapi di situ kayak dapat dorongan lagi nih. Kayak misalnya kamu tuh bisa asal kamu percaya diri, kamu dengar kritik dan saran dari orang-orang, kamu perbaiki apapun masalah-masalah yang ada. Jadi jangan dibebani sama pikiran sendiri. Iya, dan teman-teman FYI ya, podcast ini bisa terbentuk karena kita juga sempat mikir dalam organisasi itu kenapa sih yang didengar suaranya tuh cuman beberapa orang yang muncul di permukaan yang bisa jadi spotlightnya. Bagaimana dengan kita para anggotanya? Dan juga dia juga wakil ketua OSIS Oh, ya. iya, mantap. Jadinya saya sebagai anggota dan juga dia dari hal orang-orang yang timbul itu kita berdiskusi bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa saling menghargai suara kita, karena dengan kita mengeluarkan pendapat tuh juga seharusnya menjadi hal yang sangat penting, karena dalam suatu organisasi itu harus banyak yang namanya komunikasi biar kita nggak banyak miskomunikasi, sehingga kita mikir gimana kalau misalkan kita tuh bentuk podcast. Jadi di podcast ini kita bisa bahas tentang apa kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, sehingga kedepannya nanti adik-adik itu nggak jatuh ke hal yang sama yang kita lakukan di masa lalu. Jadinya sekarang adanya podcast itu adalah salah satu dukungan kami kepada teman-teman atau adik-adik nanti yang mau melanjutkan, agar mereka bisa mempergunakan tempat ini, wadah ini, untuk dijadikan salah satu pendorong atau semangat buat teman-teman yang lain agar terus belajar, berjuang, dan bisa mempertahankan dan juga bisa mendapatkan akhir yang lebih baik lagi. Jadi kita nggak mau kesedihan itu terus-terus terjadi ke depannya. Kita mau semua kita bisa menyuarakan apa yang ada di hati kita tanpa ada kritik yang bisa membuat kita down dan jatuh. Kita tuh terimanya, kritik kita terima, kita semua terima kritik ya teman-temannya, tapi untuk sesuatu yang berlebihan itu juga kita nggak bisa, kita juga manusia ya. Jadi makanya kita mau suara kita itu dijadikan suatu tempat di mana mungkin kita, mungkin teman-teman, atau mungkin guru-guru bisa belajar. Dan ya ini adalah bentuk cara kita menangani dan juga berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Oke, keren sekali Kak Chelsea, Kak Tia, pengalaman-pengalamannya dan juga harapan-harapan solusi itu keren banget, dan itu semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan juga terima kasih buat Kakak Tia dan Kakak Chelsea karena sudah datang di podcast Ruang dan Waktu. Oke, dari saya Rahel Afril K dan juga Saya Alexander Brunata. kami akhiri podcast ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.